selalu ada geraknya. Jadi memang politik itu dinamis dan sekaligus cair. Kenapa dinamis dan cair? Karena politik itu diibaratkan atau laksana lautan yang abadi. Dinamisnya lautan itu setiap hari bagi mereka yang suka healing di pantai pasti suka melihat gelombang-gelombang riak-riak air dari tengah laut menuju ke pantai. Ada yang kecil. Tapi suatu ketika ada gelombang yang agak besar. Kehidupan manusia dan politik itu sudah ada sejak lama, sudah ada sejak zaman manusia diciptakan. Ya. Itulah kegiatan berpolitik. Jadi seusia dengan manusia. Manusia terus berganti, dalam hal politik juga terus berganti. Indonesia merdeka tahun 45, suasana perpolitikan terus-menerus berubah hingga saat ini. Ya, yang dulu mungkin dengan orde lama, orde baru, sekarang namanya orde demokrasi. Kalau saya memberi nama orde demokrasi, tapi yang lain berkata demokrasi politik kita ini. Nah, di dalam kegiatan politik di Indonesia, kalau kita perhatikan, mungkin ada yang mendengar bahwa politik di Indonesia itu cair, politik di Indonesia itu dinamis. Nah, dua hal ini selalu ada geraknya. Jadi memang politik itu dinamis dan sekaligus cair. Kenapa dinamis dan cair? Karena politik itu diibaratkan atau laksana lautan yang abadi. Dinamisnya lautan itu setiap hari bagi mereka yang suka healing di pantai pasti suka melihat gelombang-gelombang riak-riak air dari tengah laut menuju ke pantai. Ada yang kecil. Tapi suatu ketika ada gelombang yang agak besar. Ya, agak besar, semakin besar gitu. Nah, cairnya itu gara-gara lautan itu isinya air, maka cair gitu. Nah, contoh paling konkret ya, di politik di Indonesia ini cairnya apa? Kan tidak mencalonkan presidennya sendiri dari sebuah partai sendiri, tetapi mesti bergaul atau bersama-sama, kerjasama untuk mencalonkan presiden dari partai satu dengan partai yang lain. Misalnya saja, saat ini ada pencalonan presiden yang 3 calon presiden dan wakil presiden itu. Ya, semuanya didukung dari beberapa partai. Ya, paslon nomor 2 didukung paling banyak partainya. Nah, itulah cairnya. Tetapi ketika terjadi debat, terjadi kampanye, pastilah itu menimbulkan riak-riak. Riak-riaknya ada yang sederhana. Tetapi ketika kita melihat debat, melihat kampanye, pastilah itu ada gelombang yang sangat tinggi. Sehingga terjadilah serang-menyerang, terjadilah untuk saling mengalahkan, untuk saling memenangkan. Karena memang di dalam politik itu yang direbut adalah satu, yaitu kekuasaan. Nah, siapa yang menang, dialah yang akan memegang tampuk kekuasaan. Dialah yang akan menang, akan memegang kepemimpinan. Jadi, itulah yang menjadikan dinamika. Nah, kalau nanti presiden sudah terpilih, ya, pastilah mulai terjadi riak-riak yang agak kecil. Tapi pada saat ini gelombangnya sangat besar. Begitu seorang yang memiliki
power, yang memiliki kewenangan yang sangat luar biasa besarnya seperti presiden, begitu ngomong langsung ada banyak orang yang memberikan komentar. Padahal apa yang dikomentarkan oleh seorang presiden itu betul-betul berdasarkan pada aturan main. Ya, bahwa presiden boleh memihak, presiden boleh kampanye, bahkan sampai pejabat-pejabat yang lain. Tapi anehnya untuk pegawai negeri ASN-nya kok nggak boleh gitu loh, hanya pejabat-pejabat. Tapi karena ASN ibaratnya itu buruh, jadi ya nggak boleh lah. Kalau mereka kan pejabat-pejabat itu wakil dari politik, jabatan politik lah istilahnya. Nah, dengan jabatan politik itu maka dia boleh. Nah, contoh paling gampang ketika presiden mencalonkan diri untuk calon presiden pada periode berikutnya kan juga kampanye. Nggak masalah. Dan dia juga pasti memihak pada partai yang mendukungnya. Jadi kenapa yang saat ini presiden kita menyatakan boleh memihak, boleh kampanye, kok langsung ramainya bukan main. Nah, itulah gelombang dari politik yang sangat-sangat besar. Ya, gelombangnya sangat tinggi. Bahkan kalau kita melihat dalam keabadian laut itu, kadang-kadang kapal kan juga tidak bisa berlayar, ya, di stop karena gelombangnya sangat besar, sangat menakutkan. Jadi cukup berlabuh saja. Bahkan para nelayan pun juga nggak berani untuk menelayan, untuk mencari ikan. Ya, ini contoh bahwa politik itu laksana lautan abadi, tidak pernah berhenti. Dari generasi Indonesia merdeka sampai saat ini terus-menerus berubah. Dan keadabannya pun juga semakin baik. Tapi pada saat tertentu ada mungkin calon presiden atau presiden yang seperti orang-orang zaman dahulu kayak Hitler itu kan luar biasa perpolitikannya untuk menghilangkan sebuah kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau sekarang di negeri kita kan tidak boleh seperti itu, tetapi harus memikirkan bagaimana masyarakat yang miskin menjadi makmur, bagaimana orang yang berpendidikan rendah menjadi memiliki pendidikan tinggi, atau setidaknya setara dengan SMA, SMK gitulah. Karena orang yang lulus dengan pendidikan SMA, SMK sebetulnya sudah memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya, ada banyak keterampilan yang sudah diperoleh, tapi hanya cara berpandang, cara berwawasan masih berbeda dengan mereka yang lulus dengan lulusan dari perguruan tinggi. Tetapi kalau mau tetap membaca buku, mendengarkan berita, baik itu radio, baik itu televisi, baik itu media internet, maka orang itu pun juga dapat mengikuti perkembangan dunia yang baik. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat perpolitikan di Indonesia, setiap 5 tahun sekali pasti ada gelombang yang besar. Pasti gelombangnya tinggi sekali, dan itu bisa membuat manusia atau masyarakat Indonesia yang merasa tidak cocok itu resah, takut, bisa depresi. Ya, karena itu tadi, apa yang disampaikan oleh calon-calon pimpinan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, bahwa harapan dari setiap individu kan tidak sama. Nah, ini yang sebetulnya biasa. Mestinya masyarakat harus mulai tahu sekarang ini bahwa politik itu hanya buat kepentingan mereka-mereka yang terjun di bidang politik dan yang berusaha untuk menduduki kekuasaan, untuk menduduki kepemimpinan, untuk menduduki tampuk yang tertinggi di negeri tertentu atau di negeri Indonesia ini.
Dan yang lebih penting lagi, pada saatnya dia akan mengangkat masyarakat Indonesia untuk semakin maju. Ya, tetapi kalau kita tidak terbawa dalam gerbong itu, ya janganlah khawatir. Sebab setiap pribadi, setiap individu sebenarnya memiliki talenta untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri. Kita tidak perlu untuk terus-menerus terhanyut dengan suasana politik yang riak-riaknya kadang-kadang kecil saja, yang kadang-kadang lautannya teduh, tetapi justru itu menghanyutkan. Tapi yang gelombangnya tinggi, yang kelihatannya menakutkan, sebetulnya justru membawakan damai, justru membawakan berkah tersendiri bagi masyarakatnya. Itulah gambaran bahwa politik laksana lautan abadi.